Beliau adalah salah seorang media suara media Provinsi Banten yang alhamdulillah sudah malang melintang mengajar staff, mengajar SOP, mengajar desa ya. Dan beliau bentar lagi akan jadi Widya Utama. Kita doakan, amin. Amin. Dan ini ahli banget urusan desa nanti kalau Bapak Ibu kalau ada yang berminat. Baik, materi akan disampaikan oleh para materi terkait dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan PMPK. Sedikit saya akan menjelaskan PMPK ini kenapa ada, karena memang nanti Bapak Ibu pada saat menyusun program staf perlu punya analisis sebagai dasar pembuktian untuk memberikan plan staf kepada pimpinan. Oleh karenanya diminta kesungguhannya, keseriusannya hari ini dan menyimak lebih dalam apa yang disampaikan nanti para ulama. Baik, karena waktu kita terbatas, kita tidak sampai sore karena Bapak Ibu dibutuhkan summary itu penugasan, maka kami persilakan hormat kepada para ulama untuk memulai pelatihan telan staf sesi keempat dengan materi pemecahan masalah dan konflik. Dipersilakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya sehingga walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa bersua walaupun secara virtual, masih bisa berkinerja dalam rangka mencari ilmu ya, dalam rangka talab ilmu, dalam rangka menambah pengetahuan tentang bagaimana menulis telaahan staf paripurna yang baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, hari ini kita akan berbicara secara umum ya tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kenapa materi ini ada? Karena memang di dalam plan staf itu yang pertama itu adanya persoalan atau permasalahan. Sehingga merumuskan permasalahan dalam plan staf ini seringkali kita mengadakan pelatihan dengan Pak Tata, masih banyak yang belum menguasai betul ya bagaimana merumuskan permasalahan, padahal intinya kita ingin memecahkan masalah, maka masalahnya harus betul-betul terdefinisikan dengan jelas gitu ya. Ya. Baik, supaya saya tidak berbicara ngawur ke sana kemari, saya share dulu materinya ya. Saya share dulu materinya tentang udah muncul belum Pak? Udah ya? Oke. Ya. Ini ada yang masuk dulu. Sambil rileks saja Bapak dan Ibu, saya hanya menjelaskan beberapa menit saja. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu boleh mengajukan pertanyaan dengan cara prosedurnya melalui Pak Tata sebagai moderator hari ini. Baik, mata pelatihan ini berjudul pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Materi ini mirip dengan materi di Klatim 4 Pola Lama. Kalau yang pernah ikuti Klatim 4 Pola Lama, betul Pak Tata ya? Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu ada yang disebut dengan analisis manajemen. Nah, ini penting sekali ya, analisis manajemen. Penting kita menguasai analisis manajemen. Analisis manajemen itu banyak sekali. Cuma yang biasa ada di pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara itu pohon masalah, ya, atau three problem, masalah, kemudian ada analisis tulang ikan, kemudian ada SWOT analysis, ada force field analysis, yang lebih canggih lagi ada pastel analysis, dan masih banyak lagi. Silakan Bapak dan Ibu kuasai, sekarang gampang sekali mempelajarinya. Tinggal search di Google atau langsung ke YouTube, cari tutorialnya, belajar dalam waktu singkat langsung bisa. Tinggal mempraktekannya, ya. Bagaimana memecahkan masalah menggunakan analisis manajemen. Dan analisis yang digunakan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam penyusunan transtaf ini menggunakan moderation teknik atau teknik moderasi. Teknik moderasi ini melibatkan banyak pihak, ya, melibatkan banyak pihak, sehingga Bapak dan Ibu ketika menyusun transtaf itu tidak sendirian, tapi dalam tim. Sehingga pemikirannya merupakan pemikiran banyak orang. Walaupun secara khusus biasanya ada orang yang diberikan kepercayaan untuk menganalisis secara mandiri, kemudian dipelajari oleh tim dan diberikan masukan-masukan. Baik, kita buka satu persatu. Kalau kita lihat bahan tayang, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ini merupakan proses yang rasional. Kenapa dikatakan proses yang rasional? Karena dia berbasis masalah. Ada masalah apa di organisasi kita? Nah, ini kita baca dulu ya. Dimulai dengan proses yang rasional, sebab pimpinan dalam suatu organisasi tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi merupakan satu tim. Ya, kita kan bagian dari timnya. Bagian dari timnya. Karena dia merupakan bagian proses yang rasional, berarti memerlukan kalau bahasa pendidikan itu high order thinking skill, memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi menyusun transtaf bukan hanya memasukkan masalah, kemudian memasukkan peranggapannya apa, fakta-faktanya apa, kemudian undang-undang yang mendukung apa, tidak dianalisis, langsung disimpulkan, langsung diberikan saran, sehingga tidak syarat makna gitu di dalamnya. Padahal transtaf yang baik itu ya harus diawali dengan rumusan masalah yang jelas, terukur, rasional, bisa dipecahkan. Jadi bukan masalah yang tidak bisa dipecahkan. Oleh karena itu kita harus mengawali rumusan masalah itu dengan analisis. Ya, kalau di Klatim 4 itu namanya diagnosa organisasi, Pak ya. Ya, harus diawali dengan itu. Ada masalah ada berapa? Masalah 1, masalah 2, nanti masalah yang paling masuk akal untuk dipecahkan yang mana? Kecuali kalau masalah hanya satu-satunya yang paling dominan untuk dipecahkan, ya udah cukup masalahnya satu saja. Tapi kalau masalahnya banyak yang harus di ranking, harus diperingkat.
Mana masalah yang, dan itu kita tidak bisa menggunakan by feeling, tetapi harus memasukkan unsur kuantitatif. Jadi tidak menggunakan kualitatif. Kan kualitatif juga bisa dikuantifikasi. Misalnya kalau biasanya kan kalau analisis masalah itu misalnya menggunakan ini APKL nggak? Paham nggak nih teman-teman bahasa APKL? APKL itu yang pertama masalahnya aktual nggak gitu. Aktual itu kalau bahasa SCTP kan aktual, tajam dan terpercaya ya. Aktual, tajam dan terpercaya. Hangat gitu, masih hangat dibicarakan gitu. Kita mau apa nih? Masalah yang akan kita rumuskan apa nih? Terkait apa nih? Mau naik tukin kah? Atau kita mau memprotes keputusan pimpinan, tukin dipotong 50%? Misalnya begitu ya. Ini maaf ya, tidak serius ini ya, tidak serius ya. Nggak protes lah. Nggak protes, Pak, cuman menganalisa, menelaah. Nah, menganalisa ya, Apa menganalisa. mesti pukul rata 50% gitu. Dan nanti dibikin telahan staffnya, Bu. Iya, jangan 50% semua dong. Tapi udah kembali lagi walaupun 75% ya. Katanya Januari udah 150%, Bu. Insya Allah, amin. Lanjut. Oh, 150, alhamdulillah. Itu keinginan narasumber itu ya. Ya, itulah mengapa pemecahan masalah itu dimulai dengan proses yang rasional. Saya ulang tadi ya, misal ini contoh ya, permasalahan itu pertama harus aktual. Kemudian benar-benar masalah, benar-benar problem gitu, problematik. Yang disebut problematik itu kan masalah yang benar-benar masalah. Beda dengan pegadaian gitu kan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi yang pertama masalahnya harus aktual. Kemudian problematik. Kemudian masalah yang sifatnya berkehalayakan, bersifat umum, general. Apa ya namanya? General itu. Berefek global. Berefek global. Masif ya. Misalnya mungkin kan dari eselon 1 sampai staf itu kan terasa banget ya. Berkehalayakan itu layak untuk dianalisis itu. Sangat terasa dan patut dianalisis. Sangat terasa banget. Ini contoh aja ya. Boleh kan kita bersuara? Boleh dong, Pak. Ini kan lagi belajar. Boleh, Pak. Harus belajar menganalisa pimpinan. Yang aktual ya. Setuju, iya setuju dong. itu. Yang terakhir, tadi kan yang pertama aktual, problematik, kemudian kehalayakan, yang terakhir layak. Layaknya ini diangkat jadi masalah. Nah, masukkanlah, dirumuskanlah masalah itu. Dan masalah itu rumusannya harus terukur. Terukur dalam artian begini. Kalau naiknya BBM, titik sampai di situ, itu masalah bukan? Turunnya tukin, masalah bukan? Masalah semuanya masalah, Pak. Harus dicari sumber kalau disebut masalahnya. masalah, tetapi bukan rumusan masalah yang baik. Jadi kalau rumusan masalah baik itu ada batasannya, misalnya belum adanya penyetaraan, apa ya namanya, jabatan struktural dan fungsional, karena sekarang kan ada apa namanya? Pemetaan analisa jabatan. Nah, ada pemetaan analisa jabatan, misalnya eselon 4 jadi pengawas. Nah, itu kan harus disetarakan dengan apa itu? Betul. Kemudian administrator, nanti setaranya dengan apa? Betul. Misalnya kalau mau dibuat transtaf, bagus itu. Iya ya, Pak ya. Ke Pak Sekda langsung ya, Pak? Langsung ke Pak Sekda. Bu Ica yang bikin tuh. Ayolah, bareng sama Pak Indra. Tinggal bagaimana
negosiasinya ya, karena di Transnaf itu ada negosiasinya juga. Tuh, Itu yang berat, Pak. Itu yang berat negosiasi. Nah, itu dia. Negosiasi itu kan, aduh, gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Susah. Tapi kadang-kadang banyak orang yang pandai bernegosiasi dengan caranya. Betul. Jadi saya bukan lagi mengajarkan negosiasi, tapi ini mengulas sedikit ya tentang negosiasi yang pernah dilakukan beberapa petinggi. Contoh misalnya ketika Pak Joko Widodo dulu menjadi wali kota Solo, karena beliau tahu karakter orang Solo, maka untuk memindahkan pasar itu mengundang para pemilik lapak itu untuk makan-makan gitu, tanpa berbicara akan memindahkan pasar, tanpa lobby apapun gitu, hanya mengundang makan aja. Karena sering diundang makan, jadi ketika pemindahan pasar dilaksanakan, warga masyarakat tidak berani protes karena pimpinannya sudah berbaik hati ngajak makan gitu ya. Itu negosiasi itu. Orang Indonesia sebetulnya jago dalam bernegosiasi. Bagaimana contoh misalnya dulu ketika zaman tahun 70-an ada seorang ex ya, mantan menteri yang sekarang sudah nggak ada. Beliau bisa menempeleng orang, yang ditempeleng malah mengucapkan terima kasih. Tahu kenapa bisa begitu? Ternyata yang bersangkutan nyimpan nyamuk di tangannya, kemudian nyamuk itu dikeplakan ke pipi orang itu, dan ketika marah, ada nyamuk Pak. Oh iya makasih. Waduh katanya. Jadi berterima kasih karena ternyata bukan bermaksud menempeleng, padahal ada nyamuk gitu. Padahal yang maksud nempeleng memang benar nempeleng, cuma strateginya menggunakan nyamuk gitu. Ya, itu namanya strategi Abu Nawas ya kalau di negeri di cerita 1001 malam. Jadi begitu. Jadi batasannya apa? Batasan atau rumusan masalah yang baik. Biasanya rumusan masalah yang baik itu menggunakan kalimat negatif atau kalimat negatif itu bisa kurang, bisa lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Apa contohnya? Misalnya Tukin terasa kurang gitu ya. Maka salah satu jabatan fungsional misalnya mengusulkan Transnaf ke atasannya. Siapa atasan kita yang paling tinggi di Banten? Sekda ya? Sekda, Pak. Pak Sekda. Tapi kan kita tidak ke Pak Sekda langsung berjenjang dulu ya, berjenjang. Atau kita bisa mengusulkan membuat Transnaf yang ditandatangani oleh JPT di instansi masing-masing untuk disampaikan kepada Sekda atau langsung ke gubernur yang punya kebijakan. Maka rumusan kalimat yang benar harus menggunakan kata masih belum setaranya atau masih belum optimalnya. Atau kalau mau agak kasar sedikit, masih kurangnya gitu ya. Masih kurangnya besaran Tukin atau masih belum sesuainya besaran Tukin berdasarkan peraturan apa gitu ya. Jadi kita basisnya peraturan. Jadi kita mengusulkan sesuatu itu harus berbasis aturan. Jadi kalau kita misalnya mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja, ini yang manis-manis aja ya bicaranya ya. Usulkan kenaikan tunjangan kinerja. Kita usulkan itu karena di aturannya ada bunyi. Misalnya kalau jabatan fungsional P2OPD misalnya kan jabatan ahli itu ya, bisa mengusulkan berdasarkan kesetaraan. Misalnya JPT itu kelas jabatannya apa ya JPT itu? Kelas jabatan
kelas jabatannya misalnya kelas 15 ya. Kelas 15. Kemudian P2UPD itu di bawah mana? Gitu. Kalau di bawah langsung, maka itu harus satu kelas di bawahnya. Nah, kalau satu kelas di bawahnya itu ada nggak aturannya? Kalau ada aturannya, sampaikan. Sehingga kalau satu kelas di bawahnya, misalnya kelas 14, layaknya dikasih berapa? Nah, itu harus jelas aturannya. Jadi, kembali, merumuskan masalahnya itu harus tepat. Kenapa saya katakan merumuskan masalahnya harus tepat? Karena nanti akan dilihat benang merah sama si pembacanya. Benang merahnya. Misalnya, persoalannya apa? Kemudian peranggapan yang ada apa? Ini kita agak bicara ke depan sedikit ya. Biar terbayang transtapnya seperti apa. Saya ulang lagi. Permasalahannya apa? Atau persoalannya apa? Misalnya, belum optimalnya atau masih belum setaranya tunjangan kinerja P2EPD berdasarkan Kepres 87 tahun 99 misalnya. Peranggapannya apa? Fakta yang mempengaruhi apa? Fakta dan data. Fakta, data, informasi harus diperjelas. Biasanya itu terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang pertama misalnya. Ini biar langsung mendarat ya, kita bicaranya langsung ke permasalahan. Misalnya fakta yang mempengaruhinya yang terkait dengan tata naskah dinas penyusunan Lanskap. Kemudian tentang keputusan Presiden nomor 8799 tentang jabatan Assalamualaikum. fungsional ya Pak Tata ya? Kesetaraan jabatan fungsional. Kemudian analisis beban kerja. Kemudian evaluasi jabatan ini yang penting nih, evaluasi jabatan. Karena evaluasi jabatan itu mengklasifikasi jabatan A ini dapat skor berapa, masuk kelas berapa. Sehingga yang baca itu tidak bisa berkelit karena memang aturannya seperti itu gitu. Tinggal Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahmat. Mohon izin Pak. Mohon izin. Jadi begini, bukan mau menyela, mohon maaf. Tolong saya sepakat tadi Pak, banyak pengerucutan yang harus kita simpulkan hari ini untuk tahapan ke depan ya. Cuman tolong Pak diperjelas terkait perbedaan permasalahan, persoalan, serta harapan, dan mungkin resiko Pak. Jadi yang saya tahu terkait permasalahan itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Terus tahapan dalam karakter masalah itu seperti apa, serta urutan-urutan masalah itu ada masalah hukum segala macam. Yang kedua Pak, setelah masalah itu kan ada persoalan yang sedang kita hadapi sama risiko nanti ketika misalkan ke depan kalau misalkan terjadi A sebab akibat bisa jadi, atau misalkan terkait harapan itu juga tolong diperjelas Pak. Tidak semua atau permasalahan hukum misalkan itu sama dengan nanti resiko yang akan kita ke depan hadapi gitu loh Pak. Atau mungkin sebaliknya. Mohon izin Pak. Oke, terima kasih. Dengan siapa ini ya? Septian Pak, Septian, Dinas Pertanian. Septian. Oh, Pak Septian, iya. Langsung aja Pak. Langsung. Ini kenapa Zoom saya kok jadi gini ya? Start ya. Saya belum bisa melihat. Baik, Pak Septian, terima kasih pertanyaannya. Baik, coba kita kembali ke masalah ya. Saya agak terlalu jauh ke depan ya. Masalah. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan masalah ini? Ada yang bisa jawab nggak? Definisi masalah ini. Masalah itu kan kalau boleh saya urun rembuk ya, adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya pengennya A, ternyata kenyataannya B. Ya inilah yang harus kita eliminir gitu ya. Ada masalah. Misalnya saya sengaja menyontohkan misalnya
booking saya kok tidak sesuai ya dengan bukan dengan harapan, dengan kenyataan, dengan beban kerja yang sedemikian berat, kok bookingnya nggak sepadan ya gitu. Maka masalah tadi harus kita bisa rumuskan ke dalam kalimat yang ketika dibaca itu iya benar ya, ini masalah gitu yang harus segera diselesaikan gitu. Jadi kelebihan bahasa Indonesia ya, persoalan, masalah itu kalimat yang berbeda tapi artinya bisa saja sama. Kalau dibuat beda juga bisa beda. Persoalan, masalah. Sehingga kita bicara masalah, tetapi di bahasa Transtaf itu adanya persoalan. Itu makna yang sama, sama-sama masalah, sama-sama bermasalah. Sehingga di persoalan yang dimasukkan nanti adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya bisa berbentuk kalimat belum optimalnya, belum sesuainya, belum adanya penyetaraan, belum adanya kesesuaian misalnya. Atau kalau bahasa yang lebih ekstrim, masih adanya penyimpangan. Atau saya pernah baca itu Transtaf yang menggagalkan pengangkatan CPNS temannya karena melalui prosedur yang kurang benar. Sehingga dia usulkan Transtafnya, dimasukkan semua peraturan perundangan yang ada, sehingga yang bersangkutan batal diangkat jadi CPNS. Seperti itu. Jadi memang rumusan masalah ini harus benar-benar terukur, jelas, sehingga mudah dipahami oleh si pembacanya. Jangan sampai ketika baca Transtaf baru baca persoalan saja, yang baca bingung apa nih maksudnya ya. Walaupun pada akhirnya kadang-kadang dokumen telahan staf itu hanya dijadikan persyaratan normatif, betul Pak Tata ya. Dijadikan persyaratan normatif. Kalau tidak ada malah sangat berbahaya gitu. Bahkan Transtaf bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pimpinan jika Bapak dan Ibu misalnya berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Misalnya sebagai biasanya sih panitia pengadaan barang dan jasa, itu yang paling berbahaya itu ya. Dipaksa untuk menyelenggarakan lelang, sementara kalau dilaksanakan seperti Buasi Malakama itu kan, dilaksanakan salah, nggak dilaksanakan lebih salah lagi gitu. Mau pilih yang mana? Maka salah satu cara menolaknya adalah dengan menulis telahan staf. Sehingga saran dan pertimbangan itu disampaikan ke pimpinan. Jadi ketika terjadi permasalahan, kalaupun dilaksanakan, ada sanggahan logis dari yang bersangkutan tentang mengapa ia menolak untuk melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa. Dan yang paling gampang untuk bisa menyusun Transtaf ya harus praktek ya. Harus praktek, harus latihan, sehingga nanti akan terasah intuisinya terutama di analisis ini. Karena kalau kita bicara tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kita ini bicara secara holistik tentang Transtaf. Karena pengambilan keputusan itu adanya di kesimpulan. Dan sarannya laksanakan A, jika tidak maka terjadi B. Gitu. Jadi ada sedikit nada mengancamnya secara halus, tapi ancamannya bukan ancaman itu ya, ancaman adanya ancaman peraturan perundangan yang dilanggar gitu. Naikkan tunjangan kerja, itu sarannya misalnya begitu ya. Naikkan tunjangan kerja, jika tidak maka misalnya pemerintah bisa berisiko
melanggar peraturan nomor sekian tentang gitu ya. Jadi ada itunya, ada nada menakut-takuti secara legal gitu ya. Gitu. Masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup ya Pak. Pak Septian cukup ya. Siap Pak. Jadi begini, karakteristik permasalahan itu kan sebenarnya dengan resiko itu berbeda dengan persoalan. Kalau permasalahan dia posisinya sudah terjadi. Itu karakteristiknya perbedaan antara permasalahan dengan resiko ke depan serta persoalan. Kalau persoalan yang sedang saat ini kita hadapi apa? Terus kritik saja Pak. Memang ada kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan tunjangan. Tapi kan itu ada hitungan serta ada ini khusus ketika daerah memberikan, itu nggak bisa dikritisi karena dia bukan pokok gitu loh. Saya rasa ketika kita menyikapi tunjangan dijadikan satu permasalahan atau permasalahan yang saat ini sedang terjadi, persoalan maksudnya atau permasalahan karena posisinya menyangkut salary kitanya berkurang, saya rasa itu nggak bisa kita berikan telahan staf, walaupun memang itu suatu kewajiban. Yang paling banyak permasalahan itu kan terkait kepatuhan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, misalkan terhadap hukum. Itu saya rasa yang mesti kita jadikan acuan. Telahan staf itu seharusnya sistem nilai yang dicari seperti apa, asas pengendalinya serta formalnya saat ini yang terjadi seperti apa. Nah itu saya yang lihat terkait pentingnya di mana masuknya telahan staf. Itu maksud saya Pak. Oke, baik Pak Septian. Ini kan permasalahan dan dampak ke depan ya. Baik. Saya mencontohkan tukin yang naik. Seandainya tukinnya terlalu tinggi juga kita bisa mengusulkan yang sesuai ya. Saya bicara ini karena memang ada peraturannya. Ya. Karena kita juga pernah membuat itu gitu ya. Pernah membuat itu dan itu diminta oleh pimpinan. Silakan buatkan telahan stafnya. Akhirnya kan kita berpikir, wah, buat telahan stafnya ya gitu. Jadi kita buatkan telahan staf. Nah, untuk melengkapi logika berpikir yang pengambil keputusan, maka kita menambahkan logika berpikir menggunakan analisis beban kerja dan juga evaluasi jabatan. Karena kita tahu, walaupun kita mengedepankan analisis jabatan, evaluasi jabatan yang akhirnya adalah dengan menggunakan kelas jabatan misalnya, ternyata penetapan besaran tukin itu tidak menggunakan aturan yang ada akhirnya, karena yang digunakan adalah kebijakan. Jadi misalnya Pak Tata kelas jabatan 15, kemudian di struktural kelas jabatannya 13. Itu bisa terjadi yang 13 tukinnya lebih besar, yang 14 tukinnya lebih kecil. Kenapa bisa terjadi? Terserah pengambil keputusan. Nah, itu yang kita ingin luruskan misalnya gitu ya, dengan menggunakan peraturan yang ada. Di Permenpan 63 2013 kalau nggak salah, itu bunyi betul itu. Dengan tunjangan kerja. Jadi sebetulnya ada aturannya, cuma kadang-kadang oleh pengambil keputusan mungkin itu dijadikan hanya dasar normatif saja. Tapi akhirnya kan merujuk pada kondisi keuangan daerah, kemampuan daerah untuk memberikan. Padahal namanya kan tukin, tunjangan kinerja. Jadi yang dibayar kinerjanya, bukan bagi-bagi rata gitu, bukan bagi rata. Nah itulah yang diusulkan melalui telahan staf agar logika itu nyampe ke si pembaca telahan staf gitu. Ya silakan Pak Tata mau menambahkan. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Saya menambahkan atas pertanyaan Pak Septian. Jadi jawaban Pak Rahmat. Jadi apa yang disampaikan Pak Rahmat benar bahwa telahan staf itu di mana saja bisa. Yang penting ingat sekali lagi
Telansap itu jangan sembarangan keluar. Itu kata kuncinya. Jadi sedikit-sedikit ada masalah, telansap muncul. Sedikit masalah muncul. Hati-hati. Jadi kita harus punya nilai, punya value. Telansap itu sesuatu yang suatu saat kedaruratan, suatu saat kegentingan muncul dia. Tadi ada kesan yang saya dapat dari Pak Sekjen bahwa Tukin belum memungkinkan dibikin telansap. Kenyataannya bisa Pak, di BPSDM Banten itu saat itu saya ingat betul, saya baru masuk jadi WI itu 1 juta tunjangannya. Saya karena paham bagaimana menyusun telansap, maka saya bersama-sama Pak Rahmat mencoba membuat konsep bahwa Tukin itu bisa naik untuk khususnya Widya Suara. Bayangkan Widya Suara pangkatnya tinggi-tinggi, golongannya tinggi-tinggi, tunjangannya 1 juta. Kalah dengan eselon 4. Sebetulnya kan tidak lazim. Akhirnya saya mencoba membuat sebuah draft dengan didasarkan pada Perpres bahwa Widya Suara itu setara dengan eselon 1A. Itu apa? Kalau golongan 4E itu dirjen. Kemudian Widya Suara utama 4D itu Madya. Nah, akhirnya dengan dasar itu kami buat. Dan bayangkan Pak, dengan nilai 1 juta dulu bertahap, sekarang ini kami mendapatkan 24 juta 1 bulan. Jadi hal yang mustahil bagi bagian orang bahwa tidak mungkin tidak mungkin dirubah. Kami sudah melakukan itu. Jadi artinya Bapak Ibu jangan khawatir, telansap itu pertama bisa melakukan kemanapun dia ada. Kedua, tidak boleh setiap persoalan muncul telansap. Misalkan begini, ada problem tentang toilet rusak. Kita jangan yang kecil-kecil. Misalkan ada motor tidak kebagian motor si AC itu. Tidak ada terus kita telansap, jangan. Telansap itu Bapak Ibu menurut pemahaman saya dan Pak Rahmat itu berada di posisi kegentingan dan kegawatan kedaruratan. Artinya berdampak luas, tadi Pak Rahmat mengatakan APKL problematik ya. Jadi sudah berdampak luas. Kalau kami Widya Suara diberi tunjangan 1 juta sebulan, mungkin akan jadi pertanyaan si pengajarannya kok diberikan penghargaan cuma 1 juta. Sekarang alhamdulillah Pak sudah 24 juta setiap bulan. Berarti artinya apa? Bisa Pak, bisa dilakukan dengan catatan kita harus punya argumen hukum yang kuat. Kedua, kita juga punya argumentasi sistem dan prosedur yang kuat. Yang paling penting adalah hitung-hitungan untuk mendapatkan nilai angka sampai puluhan juta itu jelas tadi mengatakan Anjab ABK dan FJAB. Nah, kalau kita hanya berandai-andai, wah ini harus naik dengan cara nota dinas, ya kapan dan siapa yang akan mengasih. Tapi ketika sudah masuk ke tataran analisis FJAB, Anjab, dan ABK, maka semuanya diam. Ditambah lagi dengan peraturan presiden bahwa seorang Widya Suara utama itu setara dengan eselon dirjen dan setjen. Nah, jadi Bapak dan Ibu dicoba saja nanti kalau misalkan ada hal yang perlu Bapak Ibu uruskan, bisa berkonsultasi dengan kami. Karena insya Allah setelah selesai ini kami akan membuka pelatihan siapa saja yang bertanya tentang telansap. Nanti kita akan buka waktu-waktunya hari apa saja. Bapak Ibu boleh mencoba menyampaikan sebuah usulan telansap. Saya kira itu Pak Sekjen, semoga Bapak menjadi kuat bahwa ternyata bisa seperti itu. Semangat terus Pak Sekjen ya. Pak Tata, baik. Mohon izin Pak. Terima kasih Pak Tata. Pak Tata. Terima kasih Pak Septian pertanyaannya. Semoga jawaban Pak Tata semakin memperkaya respon atau jabatan dari kami. Pak Tata, Pak Ahmad, saya boleh ikutan nanya nggak? Halo. Ya Bu. Iya, oke. Gantian ya Pak Septian ya, punten. Jadi kalau yang saya tangkap berarti Pak, ketika kita merasa bahwa organisasi kita berjalan tidak pada
tidak pada tracknya gitu ya, atau ada suatu kesenjangan yang terlihat secara nyata, kita bikin telahan staff gitu ya Pak ya, Pak Ahmad ya. Ya, kira-kira begitu, Bu. Ya, jadi misalnya begini, kalau di LHK nih Pak, misalnya begini, kok ternyata anggaran gini, kita dituntut untuk melakukan pengawasan misalnya, pengawasan lingkungan ya Pak ya, bahwa indikator kinerja kita adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara gitu ya. Tapi anggaran terkait sama pengendalian pencemaran atau misalnya pemantauan atau misalnya itu sangat kecil gitu Pak. Saya seperti itu ya. Berarti kita harus seenggaknya kita membuat telahan staff bahwa kalau memang misalnya kinerja kita dinilai dari hal-hal tersebut, tentunya anggaran terkait dengan hal tersebut harus dipenuhi. Kira-kira begitu Pak Ahmad ya. Nah, itu yang tepat, Bu. Jadi misalnya kita kan ingin layanan pemerintahan itu yang terbaik ya, pelayanan publik itu misalnya yang Ibu sampaikan, ternyata anggarannya kecil. Nah, untuk itu kan untuk memperbesar anggaran kita tidak bisa saja secara lisan kalau kita punya kekuatan, tapi kita ini apa gitu ya. Maka kita usulkan telahan stafnya. Kenapa diusulkan telahan staf? Di situ bukan hanya persoalan, tetapi ada fakta-fakta yang mendukung dan analisis kita terhadap permasalahan yang sedang kita bicarakan ini kepada pimpinan. Sehingga jatuh pada kesimpulan bahwa anggaran memang harus dinaikkan. Karena kalau tidak bisa berdampak bahaya ini terhadap organisasi. Jadi layanan publiknya kok tidak naik-naik gitu ya, tidak beranjak baik itu akibat kurangnya anggaran itu. Seperti ya, itu, dan maksudnya ketika misalnya terjadi suatu permasalahan dalam tanda kutip kok terjadi industri melanggar baku mutu misalnya Pak, ini kan kita ngomong soal LH ya. Oh, karena ternyata pengawasannya kurang. Kenapa pengawasan kurang gitu kan? Karena memang anggaran untuk pengawasan dibatasin. Bagaimana kita bisa misalnya mengambil sampel, melakukan pengawasan ke industri atau melakukan pembinaan ketika kita dibatasi gerak langkahnya gitu Pak. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Betul. Makanya harus diperkuat di fakta-fakta yang mempengaruhi ya. Nantinya kalau kita menyusun telahan staf seperti itu harus didukung fakta-fakta yang kuat, fakta dan data. Kenapa? Karena kita tidak sedang berbicara narasi gitu ya. Kalau orang bahasa Indonesia paham itu narasi. Narasi itu cerita gitu kan. Jadi kita nadanya harus bersifat persuasif. Seperti kita menulis karya tulis ilmiah ya. Jadi ilmiah ini, analisisnya itu ilmiah. Kenapa harus diusulkan begitu? Nanti kita pelajari ya, bagaimana cara menganalisis, gitu kan? Dengan mengaitkan dengan peraturan perundang yang berlaku, dengan kebijakan ini, kebijakan itu dan sebagainya. Nah, ini kita sudah jauh ke depan ini sebetulnya. Oke, ya siap Pak. Nuhun Pak, nuhun. Ya, sami-sami Bu. Ya. Kembali Pak Septian, tadi udah mengaktifkan mikrofon. Siap Pak. Ya, sebelum saya merumuskan persoalan. Jadi gini, maksud saya sepakat dengan semua narasumber, moderator. Cuman yang dikritisi terkait corona ini kan nggak bisa tunjangan itu jadikan, nggak bisa Pak, jadikan suatu permasalahan kepada kita karena itu kan berlaku umum. Nah itu. Yang kedua, saya juga tulis itu Pak di chat. Maksud saya gini, yang kedua, telahan staf itu kan dalam konteks kita membantu pimpinan atau organisasi untuk menentukan keputusan. Jadi jangan sampai ke depan kita yang sudah memahami atau punya sertifikat nanti ke depan mengenai telahan staf dijadikan bahwa telahan staf itu ajang protes. Sesuatu yang tidak kita suka kita protes. Itu maksud saya. Betul. Dan bergerak pada konteks-konteks tertentu, benar. Misalkan kata Bapak tadi pada saat situasi yang mungkin berbahaya atau seperti apa atau genting. Nah itu baru dikeluarkan. Dan ini Pak, saya mau terakhir. Telahan staf itu dibuat atas perintah atau kita kehendak sendiri. Tolong dipertegas agar kami punya kekuatan. Terima kasih. Telahan staf itu dibuat atas inisiatif ya. Atas inisiatif si pembuat ya. Pembuat dalam hal ini bahasa hukum agak ini ya. Pembuat, ada pengetik ya. Ini sering terjadi kesalahan ya. Dianggap yang mengetik itu yang membuat, sehingga ada teman kita Pak, kalau di bahasa hukum ada outlocker itu yang menyuruh, yang melakukan itu dader namanya Pak.
atau di bahasa naskah ya, di bahasa tata naskah itu kan pembuat Telanstaf. Kadang-kadang ketika ditanya apakah Bapak yang membuat Telanstaf? Iya Pak, padahal dia tukang ngetik sebetulnya. Karena dalam bahasa Indonesia antara membuat dan mengetik sama gitu ya. Padahal yang membuat itu yang menandatangani ya sebetulnya. Saya yang mengetik, Pak Tata yang menandatangan. Jadi Pak Tata yang buat, bukan saya gitu. Saya hanya mengetik saja. Nah, itu yang apa ya namanya? Inisiatif atau diperintah. Kalau diperintah bukan Telanstaf namanya. Tapi bisa saja terjadi seperti itu, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi itu sangat jarang terjadi. Itu kan berarti penyalahgunaan Telanstaf sebetulnya. Diminta dibuatkan Telanstafnya. Coba buat Telanstaf, saya mau bla 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 gitu. Itu namanya apa ya namanya? Ngengkenkeun kalau bahasa orang Sunda itu. Jadi inisiatif. Ada permasalahan yang genting. Dampak sistemik misalnya, maka harus segera dibuatkan Telanstafnya. Jadi tetap saja nanti yang menandatangani pimpinan kalau Telanstaf itu dibuat di LHK akan diajukan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kalau mau istilahnya bukan protes ya, ada ketidaksesuaian, ada ketidaksinkronan, sehingga ini harus diluruskan, maka dari bawahan langsung ke atasannya. Lagi webinar dulu deh. Siap Pak, mantap. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya waktu makin beranjak terus. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mencoba latihan ya. Latihan merumuskan masalah. Paling sedikit 3 permasalahan. Silakan, nanti kalau sudah selesai silakan share screen bergantian. Dimulai dari sekarang, silakan Bapak dan Ibu, silakan belajar merumuskan masalah dengan tupoksi masing-masing ya, tupoksi masing-masing. Dan saya tidak memberi contoh. Nanti ketika ditampilkan baru saya akan mengulas satu persatu mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, silakan. Oh, ada chat ya. Oh, paham saya. Assalamualaikum Pak Moderator, ini kita share permasalahan yang sedang ada atau gimana? Ya, jadi gini Bapak di tempat bekerja tentu melihat, menyimak, mengamati di tempat bekerja. Ada yang menurut Bapak, ada yang tidak sesuai. Tetapi ingat, ketidaksesuaian tersebut ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Artinya ada sesuatu yang Bapak ada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga atau perseorangan, sehingga Bapak mencoba merumuskan masalahnya gitu. Jadi jangan kesan mengada-ada aja Pak. Jadi ya, siap. Ternyata nih peraturan ini dilanggar nih, pasal berapa, ayat berapa, sehingga nanti kita tahu persis bagaimana way out-nya.
Begitu Pak Septian ya, Mangga. Ya, kebetulan Septian pakai HP nih Pak. Kalau share materi, kayak kemarin memang hari Selasa itu juga bukan memberikan ini sih, cuman di grup saya coba memberitahukan pimpinan dan semua rekan-rekan ASN di Dinas Pertanian memang ada permasalahan Pak. Saya boleh seperti apa? Sherlock aja nanti, bukan Sherlock, jadi share screen Pak ya, share screen nanti seperti apa gitu. Saya beri kesempatan untuk share screen, kemudian nanti Bapak jelaskan seperti apa gitu. Pak Tata ini terlalu dekat kayaknya dengan moderator. Posisinya dengung. Kedengar nggak Pak sekarang? Ya, siap. Jadi silakan Bapak Ibu. Tadi ada instruksi penugasan dari Pak Rahmat bahwa silakan Bapak Ibu mencari permasalahan dan dirumuskan bahwa itu jadi permasalahan. Bagaimana caranya Bapak Ibu harus punya regulasi ataupun ketentuan-ketentuan yang menurut Bapak Ibu ketentuan itu dilanggar, baik itu oleh perseorangan, kelompok maupun lembaga yang berada di lingkup tugas Bapak Ibu. Jadi banyak sekali persoalannya. Di kami juga salah satu contoh misalkan. Di kami ini akan menuju Korpu ya, Corporate University. Jadi lembaga kami bukan lembaga untuk kelas nasional, tapi kelas dunia misalnya gitu. Permasalahannya di mana? Peningkatan kapasitas widyasuaranya harus pandai berbahasa Inggris misalkan. Bagaimana caranya? Ya kita harus mengundang tenaga ahli yang bisa bahasa Inggris. Tetapi apakah benar itu harus berkelas dunia? Ada peraturannya di Permenpannya, di perkalannya bahwa lembaga pendidikan Lemdik sekarang harus berkelas dunia, misalkan begitu. Saya kira cari aja contoh atau permasalahan yang ada di tempat kita, sehingga kita nanti bisa merumuskan dan nanti kita dianggap bahwa itu adalah permasalahan. Itu Pak Septian ya. Ya, siapa yang sudah selesai? Pak Rahmat sudah menunggu. Dimunculkan. Share screen aja. Dan Dinas Pertanian, Pak. Septian, Pak. Septian. Oh ya, Pak Septian. Kita coba pakai HP, Pak. Mohon maaf. Saya nggak pakai komputer masalahnya. Jadi gini, Pak. Ada bukan permasalahan. Kalau permasalahan sudah terjadi, tapi ini belum. Ini persoalan saya anggap. Tapi kalau kita biarkan akan menjadi permasalahan ke depan. Jadi di dalam Perpres pengadaan barang jasa itu di pasal 88 menyebutkan seorang pejabat pengadaan dan pokja pemilihan itu harus dia seorang pengelola pengadaan. Pengelola pengadaan itu dalam pengertian pasal 1 di Perpres nomor 16 tahun 2018 itu disebutkan adalah fungsional. Makanya ketika ada arahan dari Pak Sekda terkait rapat hari Senin untuk mempercepat proses pengadaan di 2021, saya memberikan masukan ini, walaupun bukan dalam bentuk telan staf, tapi di grup kita coba sama-sama untuk berdiskusi dengan Pak Sekdis, Pak Kadis di dalam itu. Pak Asep Mulya ini kebetulan Pak Sekdis kami nih Pak. Komen dia siap, dia bilang. Jadi gini, saya menyarankan untuk di tahun 2021, karena perpresnya belum dirubah, saya rasa saya bilang harus minta personal ke Biro Pengadaan untuk membackup pejabat pengadaan di Dinas Pertanian, karena posisinya kayaknya seluruh dinas tidak memiliki pejabat pengadaan yang fungsional gitu loh Pak. Itu yang saya coba beri masukan. Pasalnya pasal 88, juntonya pasal 74. Jadi pasal 88 ini bicara dia terkait personal, persona, pelaksanaannya orangnya itu atau kualifikasi. Kalau personal itu orangnya itu di pasal 74. Tapi pasal 88 ini ayat A bukan junto, pengertiannya ada di
pasal 1 Perpres itu di pengertian terkait pengelola pengadaan. Ini Pak, ini saya berikan masukan kemarin. Mohon izin untuk kita diskusi. Terima kasih Pak. Oh ini dapat, silakan Pak Rahmat. Baik, saya dulu ya. Atau saya? Silakan. Berarti Pak Septian, kalau ada permasalahan seperti itu, tinggal dirumuskan masalahnya apa. Ya. Saya misalnya ajukan salah satu contoh aja misalnya ya, belum adanya pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa di bla bla bla. Di semua OPD kayaknya. Di semua OPD. Tapi semua kan ini ceritanya masukannya dari instansi mana? Dari Dinas Pertanian ke dari Dinas Pertanian. Ya. Terus permintaan pejabat fungsionalnya dari mana? Kalau misalnya pengadaan barang dan jasanya akan diadakan di Dinas Pertanian, maka yang diusulkan ya lingkup Dinas Pertanian saja dulu. Belum adanya pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa di lingkup di Dinas Pertanian. Di Dinas Pertanian, siap. Sehingga nanti Pak Septian menulis peranggapan apa? Ini kita jadi bicara itu ya. Ini cari merumuskan masalahnya seperti itu. Yang pertama misalnya belum adanya pejabat fungsional pengadaan barang dan seterusnya. Terus permasalahan kedua apa? Bukan permasalahan. Perumusan kedua yang kira-kira yang ingin diselesaikan apa? Ya, jadi kalau misalkan kita memaksakan bergerak, Pak, itu kalau dalam bahasa hukum dianggap semua perikatannya kan tidak pernah terjadi. NO kalau bahasa di acaranya. Jadi memang harus fungsional selama Perpresnya masih bunyi seperti itu. Jadi itu kan nggak bisa kita munculkan diskresi karena aturan formilnya sudah jelas. Kalau diskresi kan muncul ketika aturannya tidak jelas, tidak ada yang membackup, baru muncul keputusan. Nah, gitu, yang Pak Septian sampaikan tadi, yang barusan Pak Septian katakan itulah yang akan ditulis di analisis, Pak. Analisis, Pak. Siap. Di analisis. Jadi bahasa logika, analisa, mengapa harus bagaimana itu ada di analisis. Sehingga nanti bisa masuk kepada kesimpulan apa kesimpulannya kalau misalnya pejabat pengadaan barang dan jasa yang fungsional itu tidak ada dengan logika seperti itu. Sehingga kita bisa masukannya apa atau sarannya apa kalau diusulkan ke Sekda, sarannya apa? Saran A apa? Saran B apa? Jadi yang pertama kita harus rumuskan bagaimana merumuskan masalah dari permasalahan tidak adanya bahwa masalahnya bahwa pejabat pengadaan itu harus berasal dari jabatan fungsional. Ya, jelas cukup, Pak. Cukup ya, Pak Septian. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Nanti saya buat itu, Pak. Udah dibantu tuh. saya buat masalahnya. Mantap tuh. Pak Septian nanti bisa dirumuskan bareng dengan kita di sini dengan Zoom in. Nanti Bapak. Ada waktu. Siap. Sampai ke narasinya kita akan bantu. Waduh, ini kayak pengajuan dong. Ya, pendampingan lah. Pendampingan hukum. Ya, Pak. Wah, lebih tepat. Kalau Pak Tata pas gitu kan, selain menguasai talent staff juga punya legal drafter. Beliau legal drafter ya. Nanti didampingi saya sama pendamping hukum yang baik nih. Pak Tata. Terima kasih banyak Pak Tata. Sarjana hukum Pak, tapi saya pernah sekolah legal drafting. Jadi ngerti banget gitu bagaimana ayat gitu, Pak. Siap, Bapak. Yang lain ini ada nih Bu Indah menyampaikan rumusan permasalahan belum adanya pejabat pengawas lingkungan di DLH. Nah, ini udah pas nih, udah betul rumusan masalahnya. Belum adanya pejabat pengawas, ini masalah. Yang keduanya permasalahannya kinerja pengawasan. Nah, ini akibatnya peranggapan ya. Kinerja pengelolaan pengawasan menjadi kurang maksimal. Sudah ada link daftar hadir juga Bapak dan Ibu, disilakan untuk mengklik tautan yang disampaikan oleh penyelenggara ya.
Yang lainnya silakan. Ini yang dari Padang, Bapak siapa lupa saya nih. Belum ada suaranya dari bagian keuangan. Bu Yakoba sudah punya yang mau ditanyakan, Ibu? Bu Indah mana Bu Indah? Bu Indah udah menyampaikan menyampaikan chat. Iya Pak. Ya, Pak, kenapa, permasalahannya Pak? apa Bu Indah? Kan gini Pak, kita itu belum dilantik ya Pak. Jadi pejabat pengawas itu harus dilantik oleh gubernur Pak. Nah, ketika kita pernah mengajukan pelantikan pejabat pengawas itu masih terpending Pak. Itu dan kita pernah dulu ada pejabat pengawas sekitar tahun udah lama sekali ya, sekitar tahun 2008. Lalu dilantik kembali sekitar tahun 2016. Tapi kan peraturan makin lama makin ada yang terbaru ya Pak ya. Nah, untuk mengikuti peraturan yang terbaru itu, ketika pejabat pengawas harus disekolahkan kembali lah, lalu dilantik kembali oleh gubernur, itu belum dilakukan Pak. Jadi kita masih pakai norma atau peraturan yang kita mengacu sama yang lama lah. Yang penting kita jalan dulu. Nah, seperti itu gitu Pak. Jadi memang kinerja pengawasan kita jadi khawatirnya ketika nanti misalnya timbul permasalahan hukum karena misalnya pengawas-pengawasnya itu belum dilantik, kita nanti bisa kalah di pengadilan Pak, gitu aja. Misalnya nih industri kita awasin, lalu kita keluar berita acara hasil pengawasan gitu kan. Lalu kita memberikan teguran. Bisa saja nanti pada saat industri itu di pengadilan bilang loh, yang ngawasin saya belum legal ini gitu kan. Yang ngawasin saya belum dilantik. Dan itu menjadi udah lama sih Pak. Kita sudah mengajukan dari LH sudah mengajukan untuk pelantikan pejabat pengawas. Cuman ke pending katanya kan eselon 4 sama eselon 3 mau jadi fungsional Pak. Nah, itu gitu. Jadi kita ke pending. Berarti dulu deh. Berarti jangan dulu dibuatkan setelan staf ya. Berarti sabar dulu karena menunggu peraturan gitu. transisi peraturan ya. Iya, kita sudah ajukan tuh Pak dari awal tahun 2020 gitu karena kita antisipasi terkait dengan hal itu. Tapi jawaban dari sananya bilangnya nggak bisa, katanya. Ya sudahlah Pak, gimana lagi. Iya, bagus Bu. Jadi logikanya udah nyampe tuh, tadi yang disampaikan itu bisa dimasukkan di analisis sebab dan akibatnya. Jika tidak dilakukan bagaimana, jika dilakukan bagaimana gitu kan. Tapi mengingat sedang transisi, jadi harap bersabar dulu. Iya, itu Pak. Wait jadi and see. Kata BKD-nya seperti itu. Gimana ya Bu, kita nggak bisa karena ini. Ya sudahlah, ya sudah, gimana lagi. Wait and see aja. Bahkan yang lain dari Lampung. Barusan siapa Pak? Oh, Pak Septian. Kan tadi yang udah share screen. Terus siapa lagi yang mungkin mau tanya ke Pak Mangga? Saya kira cukup ya untuk perumusan Pak Ahmad, cukup ya. Perumusan peserta nanti buat besok gitu, disimpan dulu amunisinya karena besok kita masuk ke latihan. Ya Ibu Bapak sabar, jadi Pak Ahmad ini mengajar ini memang dengan kami ini tidak maksimal ya. Tapi biasanya kalau Pak Ahmad ini di PMPK itu dengan contoh biasanya langsung latihan Pak ya sampai sore biasanya. Sampai sore. Ya sekarang ini aja set itu sudah cukup tadi 2 orang ya udah cukup. Ada lagi barangkali yang lain, silakan Ibu. Ini yang dari Padang Pak Henry ya. Silakan biasanya kebetulannya Pak Henry. Oh Pak Henry orang awak rupanya. Keuangan beliau itu. Silakan Pak Henry, udah saya buka dulu. Belum. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak, ada. Indra, silakan Pak Indra. Cuma saya ada gaptek nih, gimana nge-share sih?
Tadi saya udah share tapi Bapak siapkan dulu datanya, kemudian Bapak langsung seleksi. Nah ini. Nah ini nih, kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak jelas. Nah ini. Silakan Pak. Jadi di seksi saya Pak, kita sering apa ya, banyak kejadian alam. Salah satunya terjadi banjir bandang di beberapa wilayah DAS Pak. Wilayah DAS itu daerah aliran sungai. Ini mengapa? Nah ternyata yang kami alami lah, bahwa pengelolaan DAS mendapat porsi anggaran sangat kecil sehingga tidak dapat mencapai target tahunan untuk semua DAS. Jadi begini Pak, di dinas kami itu 1 tahun kami itu harus menangani 5.000 hektar lahan kritis. 5.000 hektar lahan kritis. Dengan anggaran yang sangat minim sekali, kita harus bisa mengcover itu semua. Dan secara hitung-hitungan tidak mungkin tercapai 5.000 hektar itu. Satu itu. Kedua, belum terintegrasinya para stakeholder dalam pengelolaan DAS. Artinya bahwa masih belum tersosialisasi dengan baik bahwa pengelolaan DAS itu bukan hanya kerjaannya LHK gitu. Ini udah rumusan masalah bagus nih. Nah, karena di situ sebetulnya itu kerjaan keroyokan gitu. Dari DLHK-nya bisa, dari pertaniannya bisa, dari PU bisa, dari koperasi bisa, semua bisa masuk di situ. Di wilayah DAS. Nah, itu yang belum kami rasakan, belum ada. Berikutnya, dukungan terhadap pengelolaan DAS terpadu masih sangat kurang. Nah tadi, bahwa pengelolaan DAS itu harus terpadu, semua stakeholder harus masuk ke sana. Dan ini di kita masih berjalan masing-masing. Gitu. Belum ada yang mengarahkan supaya sinergis ke dalam satu DAS atau satu permasalahan yang sama yang ditangani oleh beberapa OPD. Nah makanya kita masih menemukan itu banyak permasalahan seperti itu. Jadi yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu OPD saja, gitu. Tapi harus semua terintegrasi ke situ. Analisa saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus. Sudah bagus, Pak. Ininya apa namanya? Perumusan masalahnya. Tinggal Bapak nanti menganalisis ulang dari 4 ya. Oh, terjadi banjir bandang berarti 4 ya? 3 ya? 3 Pak. 3 rumusan masalah. Yang mau diangkat yang mana? Kalau saya ya lebih ke arah porsi anggaran, Pak. Jadi memang yang kami rasakan, contoh lah, di 2021 kami mendapatkan porsi anggaran 300 juta. Dan itu untuk mengelola DAS seluruh wilayah Banten. Nah, itu kami tidak bisa melakukan untuk semua DAS. Dan kami hanya fokuskan di satu DAS saja gitu. Supaya apa? Supaya hasil kerja lebih maksimal, optimal, efisien gitu. Karena kalau dengan anggaran yang 300 juta kita harus mencakup keseluruhan DAS, bayangkan Pak, DAS di Banten yang besar-besar itu ada berapa DAS? DAS Cisadane, DAS Cidurian, Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanau. Dan semua DAS yang ada di wilayah Banten harus kita cover dengan anggaran 300 juta dan itu sangat nggak mungkin gitu. Makanya kami lebih fokuskan ke satu DAS dengan anggaran sekian, 300 itu. Kita semampu kita gitu. Untuk mengcover 500 hektar dalam 1 tahun dengan anggaran itu sangat tidak mungkin sekali. Gitu. Itu kekurangan kami di sini. Baik. Terhadap porsi anggaran. Iya, baik. Jadi kalau logika berpikirnya seperti itu, tinggal Pak Indra memuat fakta-fakta yang mempengaruhi dan analisis yang Pak Indra sampaikan tadi diartikulasikan dengan sangat baik sehingga nanti regulasi yang ada sehingga nanti bisa
dibaca oleh pimpinan ada dasar. Kalau pimpinan kan biasanya jarang membaca langsung. Jadi kita bercerita tentang talent staff itu ketika berhadapan langsung dengan pimpinan disampaikan ya. Ya kalau bisa dengan multimedia mungkin akan lebih baik. Sebetulnya ada target yang lebih ini lagi, Pak. Ada target lagi yang ingin kita capai. Salah satunya kita ingin ada perda pengelolaan das terpadu gitu, untuk Provinsi Banten. Supaya apa? Supaya payung hukum kita kuat dan semua stakeholder bisa masuk ke sana gitu, dengan adanya perda pengelolaan das terpadu. Tinggal logikanya yang kuat aja Pak dianalisis nanti. Ya. Karena saya sih kalau mencontohkan kenapa pemilu kada bisa diserentakkan. Mungkin konsepnya sama dengan talent staff. Jadi bukan hanya logika yang disampaikan, tetapi logika yang ditulis di dalam usulan menyamakan hari pemilu kada seluruh daerah itu bahasanya ada di situ. Sehingga si pembaca tidak bisa berkelit lagi, apalagi dengan kualitas seorang Profesor Yusril Izzamahendra misalnya. Nah, itulah analogi saya terkait bagaimana menulis talent staff itu harus sangat baik. Kadang-kadang bahasa yang kita sampaikan itu tanpa ditulis lancar ya, tetapi tidak ada dasar, tidak ada bukti atau tidak di evidence ketika ditanya ulang, dan tidak bisa ditunjukkan buktinya ketika terjadi permasalahan. Misalnya si X, seorang pejabat ya, diminta untuk melakukan sesuatu oleh bawahannya, diingatkan yang bahwa itu Pak jangan ditandatangani, kalau ditandatangani berbahaya, Bapak bisa kena pidana, bisa OTT dan sebagainya gitu. Nah, kalau si atasan itu membaca kemudian tidak melakukan berarti selamat. Tetapi jika dan si yang bersangkutan juga selamat karena mengingatkannya. Tapi ketika terjadi sesuatu, Mr. X itu ditangkap misalnya karena OTT, si bawahan yang mengingatkan dengan talent staff itu akan aman ketika diperiksa. Kenapa? Karena dia sudah mengingatkan. Ini buktinya bahwa saya sudah mengingatkan. Gitu. Kalau mengingatkannya hanya lisan kan susah dibuktikannya. Hanya Allah saja yang tahu ya. Ya, silakan Pak Tata sebagai moderator menambahkan juga karena beliau sangat pakar di bidangnya ya. Baik, terima kasih Pak Indat, sekedar menambahkan ya. Jadi betul kata Pak Rahmat tadi, kalau kita itu sudah membuat, ini stable ya, sudah membuat konsep dalam bentuk dinarasikan dalam talent staff, insya Allah kita sebagai bawahan tidak akan terbawa-bawa. Sayangnya di Republik ini kitanya ikut-ikutan juga. Sudah tahu itu bermasalah, dikompor-komporin lah atasannya, udah Pak ini nggak ada masalah, tanggung jawab lah. Ya, itu kan basa-basi bawahan. Kan saya juga pernah jadi bawahannya Pak ya. Bagaimana rasanya biar pimpinan kita ini happy? Karena happy itu tidak selamanya benar gitu. Jadi lihatnya adalah ketika seperti Pak ini masalahnya posisi kita ini di level, katakanlah level 4, level 3, katakanlah di pelaksana ataupun di level subid ya. Maka jalan yang terbaik adalah difotokopi Pak. Dasar aturan itu depannya covernya, kemudian di konsiderannya, kemudian masuk ke pasal yang Bapak anggap itu perlu dilakukan perubahan ataupun penghilangan atau apapun lah yang mendukung dari konsep talent staff. Baru terakhir adalah di penandatangan dari yuridis atau dari regulasi tersebut. Karena nggak mungkin atasan itu akan membaca seluruh peraturan, dan itu tidak mungkin cara kita dengan ini Pak peraturan, jangan. Cukup, bahkan ini ketentuannya kasih standar stabilo,
dan dia langsung merujuk kepada aturan yang dibaca, maka beliau langsung mengiyakan. Saya kira ini trik untuk meyakinkan pimpinan bisa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan tadi itu harus kita siapkan dokumen-dokumennya. Kalau perlu, kalau memang ada rujukan-rujukan yang lain, misalkan bisa disatukan, katakan di daerah A, daerah B, itu juga dijadikan dasar sebagai penguat. Maka tadi para menteri bilang fakta dan data. Data itu adalah bisa bersifat yuridis dari kita, bisa bersifat dari informasi dari luar. Jadi memang kita di sini posisinya tapi nanti Bapak kalau insya Allah dan para materi saya akan melaksanakan juga di lansap lanjutan, Bapak akan lebih mengerti lagi, lebih dalam lagi. Begitu melihat kondisi yang tidak sesuai, langsung Bapak pengen bikin lansap. Tadi kata Pak Rahmat, betul harus inisiasi, bukan dari atas komen. Disitulah orang penyusun lansap. Makanya saya ingatkan kepada Bapak semuanya untuk menyusun lansap pada saat ujian itu hati-hati dan sangat carefully, karena ketika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat lulus, itu yang jadi pertaruhan kami dengan Pak Rahmat, apakah benar gitu ya yang sudah dilatih ini bisa menyusun. Jadi hati-hati Bapak Ibu, di last minute pelatihan ini akan lebih mengkerucut kepada bagaimana membuat lansap. Dan jangan lupa nanti yang periode yang paling penting sesi kelima harus ikut ya. Karena kalaupun tidak, Bapak Ibu nanti insya Allah kita akan share YouTube. Ini juga sedang kita rekam ke YouTube. Bagi yang ketinggalan bisa kita ikuti dari situ. Dan nanti diusahakan di pertemuan kelima itu paripurna. Siapa yang merasa belum ikut, tolong diikutkan. Karena pada saat ujian nanti kami melihat siapa yang mau daftar, siapa yang mau tidak. Jadi Bapak Ibu ingat sekali lagi, tolong untuk yang sekarang rajin pertemuan 1, 2, 3, 4, kelima jangan dilewatkan. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Silakan Pak Rahmat dilanjut. Ya, baik. Ini ada Pak Ibu Virgonia yang masuk. Ya. Silakan Bu. Nah, ini pencatatan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan masih dilakukan secara manual sehingga tidak tertib administrasi. Secara historical kegiatan perlu dibuatkan sistem informasi dan akses data terperoleh dengan cepat dan baik. Lalu limbah medis itu masalah ya. Masalahnya pencatatan nilai dan seterusnya. Dan silakan dirumuskan masalahnya. Silakan dirumuskan masalahnya. Yang kedua, pengelolaan limbah medis hasil makanan belum dikelola dengan baik. Nah, itu sudah rumusan masalah. Jangan terlalu panjang kalau rumusan masalah. Cukup pengelolaan limbah B2 hasil pembakaran maksudnya atau pembakaran? Rahmat, suaranya belum keluar. Pak Rahmat, suaranya belum keluar. Ya. Baik Bu, maaf ternyata masih mute ya. Baik, nomor 1 permasalahannya pencatatan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dan seterusnya. Coba kalau ini rumusan masalah dibuat dengan ringkas dan bermakna. Ini udah bagus sebetulnya, cuma ada beberapa yang diulang-ulang. Dibesarin Pak, nggak kebaca Pak. Coba dibesarkan Bu, dibesarkan. Di persentasenya dibesarkan. Itu kan hanya 87, digeser ke kanan. Ibu Virgonia silakan digeser ke kanan itunya. Jadi screenshot. Buat 100 saja. 100 bisa nih.
Aduh Pak, maaf ini karena HP-nya lagi. Pakai HP ya Bu? Aduh. Tadi ketiknya juga buru-buru. Aduh. Pas jempolnya kaku, Bu. Kalau Ibu izinkan, saya sebetulnya bisa meremote ini. Ya. Sudah Pak. Oh, udah ya? Diucap aja Pak, diucap. Saya chatnya agak bermasalah. Oh, ternyata jaringannya lemot Bu ya. Iya, ini juga perangkat bermasalah juga ini. Hang, jadi sering hang. Saya bacakan aja deh. Ini apa nih Pak ya? Pencatatan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan masih dilakukan secara manual sehingga tidak tertib administrasi. Secara historikal kegiatan pemeliharaan sulit belum untuk diketahui. Perlu dibuatkan sistem informasi pemeliharaan aset. Data dapat diperoleh dengan cepat dan real time. Silakan Ibu dirumuskan masalahnya. Jadi masalahnya berarti pencatatannya belum tertib Pak. Kegiatan pencatatan pengelolaan pemeliharaan. Bisa belum tertibnya pencatatan. Oh, iya. Atau kegiatan belum tersedianya atau belum adanya digitalisasi apa tuh? Belum adanya. Yang mau digitalkan apa? Ya Pak. Pemeliharaan aset. Iya, pemeliharaan aset. Ya, belum sarana. Ya. Atau belum adanya sistem informasi pemeliharaan aset. Ya. Di mana gitu ya? Ya. Kemudian Ibu sampaikan datanya mana, kemudian analisisnya. Analisis itu sebab akibat yang dimungkinkan terjadi apabila tidak ada digitalisasi pemeliharaan aset. Yang nomor 2, pengelolaan limbah medis B3. B3. Ya. Hasil apa nih? Pembelajaran di laboratorium. Oh, pembelajaran. Pembelajaran di laboratorium belum dikelola dengan baik. Belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni dan peralatan infrastruktur yang mendukung berdasarkan PP 101 tentang pengelolaan limbah. Yang mau diangkat apa? Pengen ada SDM atau pengen apa? Sebenarnya semuanya Pak, ada SDM, ada peralatannya, kemudian ada pengelola sehingga pengelolaannya lebih baik sesuai dengan PP 101. Kalau begitu belum optimalnya. Oh, belum optimalnya. Rumusan masalahnya belum optimalnya pengelolaan limbah B3 hasil pembelajaran. Ya. Sehingga nanti Ibu bisa dapat tiga solusi ya. Ya, baik. Pertama, ada SDM, kemudian peralatan masuk gitu ya. Ya. Kemudian apa lagi? Karena memang untuk anggarannya, karena memang anggarannya. Pengelolaan limbah secara tapi lumayan agak panjang nanti ya. Oh iya, baik. Iya, agak panjang. Dan harus teliti. Ya, ini harus sering latihan ya Bu ya. Harus sering latihan. Nanti besok Pak Tata yang akan itu. Oh iya. Pertemuan berikutnya ya, latihan penyusunan plan staf. Baik Pak, terima kasih. Iya, karena kita sudah lama banget meninggalkan bahasa Indonesia ya Bu ya. Meninggalkan bagaimana menulis komposisi, bagaimana menulis frase dan sebagainya. Kalau nggak dilatih nggak akan bisa itu. Kadang-kadang kita nulis nggak jelas mana predikat mana subjeknya gitu kan. Sebenarnya tadi ada bahasa lisan kita masuk ke tulisan dan sebagainya. Jadi memang harus dilatih. Bahasanya agak formal, maka saya mengatakan ini bahasanya harus persuasif. Baik. Dia bahasa persuasif itu kan gaya bahasa skripsi, tesis, disertasi, karya tulis ilmiah, penelitian, ulasan, gagasan, seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Tadi sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan transaksi ini, karena memang yang disampaikan Pak Tata pada pertemuan sebelumnya, memang kan untuk transta ini disampaikan satu level seatas, setingkat lebih tinggi. Misal, jadi kan memang banyak keluhan yang terjadi.
ini merasa menjadi masalah, kemudian kita membuatkan kajian setelah dilakukan, ternyata setelah itu kita sampaikan kepada atasan kita, atasan langsung. Nah, ternyata pada atasan langsung itu berhenti, mandek, dan itu tidak sampai ke atasan yang lebih tinggi. Jadi masalah itu masih tetap ada. Bagaimana kalau seperti itu Pak solusinya? Terima kasih. Memang harus level di atas lebih tinggi, level di bawah lebih tinggi ya, di atas lebih tinggi. Karena kita nggak bisa langsung. Makanya mungkin hanya di PNS kadang-kadang aturan itu dilanggar ya. Tapi kalau di instansi selain PNS, di TNI Polri itu kan ada protap ya. Nggak boleh misalnya, kecuali di Kopassus katanya Pak Tata. Jadi Kopassus itu, tapi secara administrasi tetap berjenjang gitu. Nggak bisa langsung gitu, tetap harus berjenjang selevel lebih tinggi. Kalau PNS, saya staf mengusulkan telan staf, nggak bisa langsung ke KB, harus izin dulu. Sepengetahuan itu berarti harus eselon 4 atau pengawas yang tanda tangan gitu. Kita boleh saja kita yang menulis, tapi eselon 4 yang menulis, karena kita ada di bawah jabatan pengawas. Kalau pengawas pengen ke Kaban, itu harus melalui kabinnya atau harus melalui kabinnya. Jadi kabin yang membuat, kabin yang tanda tangan. Itulah jenjang yang ada. Entah kalau peraturannya berubah di pegawai negeri, kita enak ya, bisa langsung gitu. Ya, silakan Pak Tata menambahkan. Problem itu sering terjadi Bu Virgo ya. Iya, baik. Jadi ada kiat sebetulnya untuk bisa melakukan yang namanya mandek itu bisa dirubah. Caranya gini, pertama ada kemungkinan kita pada saat penyampaian telan staf kita tidak komprehensif. Artinya apa? Komprehensif itu bisa saja di dalam narasinya ada yang kita tidak lengkapi. Contoh misalkan faktanya tidak lengkap. Kemudian data yuridisnya tidak relevan. Ada banyak tapi tidak relevan. Dan yang ketiga, kita itu usahakan meyakinkan ke tingkat yang lebih tinggi itu di level atas kita dulu, satu tingkat. Karena si level di atas satu tingkat ini bisa menjadi sebuah tangga kesuksesan untuk bisa diterima di level berikutnya. Jadi kita nih sedang berlatih tentang penyusunan telan staf, harus menguatkan diri, cara berargumen, bagaimana cara menjelaskan satu problema sehingga harus diselesaikan. Tapi yang penting kepiawaian kita meyakinkan atasan kita bahwa yang sedang kita usulkan adalah adanya kegentingan, adanya kedaruratan. Tapi kalau dianggapnya itu kan biasa, makanya ada masalah yang disebut masalah biasa, masalah yang penting gitu, masalah yang berat gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu calon penyusun telan staf, jangan pernah mengeluarkan telan staf kalau itu tidak ada kegentingan, kedaruratan, tidak ada problematik berdampak luas. Mendingan kita ngerem ya. Jadi jangan sampai penyusun telan staf dimurah-murah ya, ilmu yang sudah luar biasa capek berkali-kali kita webinar atau pelatihan seperti ini, tiba-tiba kita nyusun telan staf gara-gara tidak ada kertas habis, kemudian tinta printer habis, bikin telan staf. Itu jangan. Hati-hati teman-teman semuanya, jangan pernah melakukan telan staf sembarangan. Hormati etika dari si telan staf itu sendiri, posisinya dalam keadaan kegentingan, kedaruratan, dan berdampak luas. Jadi itu barangkali Ibu jawaban saya, tambahan. Bu Lia angkat tangan Pak. Bu Lia ada yang... Oh iya, silakan. Itu dulu ya, sudah cukup ya Bu Virgo ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Mana Bu Lia? Ya mau Pak. Pak Rahmat kah? Share screen ya Pak. Ya. Tutup dulu yang ini. Tutup dulu yang punya Bu Virgo punten. Virgo tutup dulu Bu Virgo.
Aduh, gimana nih nyetopnya? Ya. Waduh. Ibu naik ke Menyetopnya atas. gini, Bu. Menyetopnya gini. Ditutupin jangan. Aduh, Naik ke atas, tutup stop. Nah, Di view option. di option ke atas. Stop screen. ini kan nggak mau ini ya. Sini dong. Nah. Stop screen. Stop screen. Iya, ini saya klik kok. Nggak mau. Aduh. Aduh, harus dikasih permen dulu biasanya mau ya. Kita harus ada pelatihan panduan e-learning terus ya. Bisa Ibu? Apa saya kok ini tuh? Saya live dulu kali aja ya. Live Atau boleh saya- nanti. Live Oke, sebentar. lagi live aja dulu. Ya udah. Udah saya stop, udah saya Oh stop. ya, Bu. baik Nggak Pak, usah. makasih. Oh, udah tuh. Sabar. Baik, terima kasih. Ini Silakan Ibu Lia. Iya Pak, saya share screen sebentar ya. Pikir saya nggak dikasih hak jadi host, ternyata bisa stop screen. Ini Pak, Ya. saya, nah Belum ini saya foto optimalnya pemasukan Blue. BLU. Ya Blue ya. Mas- Udah Blue ya Bu? Badan Sudah. ini ya. Sudah Pak, Eh, di Poltekkes sudah, Alhamdulillah. Keren ya. Bisa cari uang sendiri ya. Ya, Belum optimalnya pemasukan BLU melalui kerjasama manajemen klinik dikarenakan belum adanya fasilitas AMDAL. di kliniknya Pak. Belum, jadi fasilitas AMDAL di kliniknya belum ada, belum mumpuni. Jadi sehingga kita Jadi ada dua masalah sebetulnya Bu ini. Yang pertama, belum optimalnya pemasukan BLU melalui Ya. kerjasama. Yang keduanya, belum adanya fasilitas AMDAL. Jadi salah satu aja ya yang dirumuskan. Oh gitu. Iya, karenanya Ya. nggak usah. Oh, karena kita, iya Pak, karena kami kan untuk apa ya, ada target gitu untuk pemasukan BLU itu melalui ada pemanfaatan aset, pemanfaatan SDM dan juga dari manajemen dari KSO atau KSM seperti itu, kerjasama manajemen atau kerjasama operasional. Nah, kami ini memiliki klinik dan laboratorium terpadu di Poltekkes. Jadi tapi klinik, sedangkan kita klinik itu belum bisa optimal untuk kita jual, istilahnya dengan mau optimalkan dengan manajemen dengan pihak ketiga. Namun belum bisa kami promosikan atau kami mencari untuk kerjasama manajemen dengan pihak ketiga karena memang fasilitas AMDAL di klinik tersebut belum mumpuni seperti itu, jadi tidak bisa menjual seperti itu Pak. Ya. Jadi perumusan masalahnya udah bagus nih ya. Belum optimalnya pemasukan BLU melalui kerjasama manajemen klinik. Ibu kalau mau masukkan belum adanya fasilitas AMDAL, itu nanti solusinya salah satu solusi kan tidak optimalnya gara-gara belum adanya fasilitas. Jadi ibu usulkan nanti harus ada fasilitas AMDAL. Kalau dibalik gitu kan, agar pemasukan BLU melalui kerjasama manajemen klinik ini optimal gitu. Agar bisa dijual gitu ya Pak ya istilahnya. Agar bisa dijual gitu. Jadi kalimatnya kalau dibolak-balik seperti itu. Oke. Yang berikutnya belum optimalnya pemasukan BLU. Oh sama ya? Tapi ini melalui laboratorium terpadu. Jadi kami ada laboratorium melalui aset yang seperti mendukung. itu. Oh, laboratorium terpadu yang di atas klinik. Oke. Ya. Ya, silakan. Yang ketiga, kebutuhan kantin sehat yang belum tercukupi di kampus. Ini kalau tiga-tiganya mau diusulkan, berarti harus dianalisis secara manajemen, Bu. Di APKL. Dimasukkan ke dalam format. Dari ketiga ini, mana yang paling aktual? Apakah mau optimalisasi pemasukan BLU, atau mau melalui kerjasama manajemen klinik, atau melalui laboratorium terpadu, atau urusan perut nih gitu ya.
Ya, sebenarnya intinya semuanya untuk intinya satu sih Pak. Intinya untuk meningkatkan pemasukan BLU semuanya. Tapi kan Namun harus salah satu dipilih. Harus salah satu ya Pak. Nah, Atau salah ini satu, ya Pak ya, mana yang prioritas seperti artinya itu. bukan berarti masalah ini tidak diselesaikan semuanya. Di peringkat mana dulu kan harus prioritas ya. Iya, prioritas. Prosesnya mana dulu nih yang paling penting? Siap. A dulu, B dulu, siap, atau Jadi, kantin dulu gitu. Oh gitu. Gitu ya Pak Ibu ya. Iya. Kalau siap, banyak Pak. orang di situ enak Bu, bisa diminta apa namanya, teknik moderasi ya kan? Pak. Iya. Kalau banyak kan, ya. Tapi kalau nggak banyak kan, bisa menggunakan teknik analisis manajemen. Kenapa teknik analisis manajemen? Supaya ada logika yang masuk gitu ya, biar tidak menggunakan feeling gitu. Udahlah, satu aja gitu. Udahlah. Tapi kalau menggunakan analisis manajemen, logikanya masuk gitu. Ya. Begitu Ibu Lia ya. Barangkali Pak Tata mau nambahkan? Baik Pak. Cukup Pak, jelas tadi. Kalau 3 itu harus dibuat analisis dulu ya, skala prioritas, baru nanti kita bahas. Tapi kalau menurut Ibu semuanya penting, itu kalau menurut saya dengan para menteri, sebaiknya per telan staf. Kita bahas satu telan staf nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada tambahan lihat juga ya, telan staf itu harus fokus di satu jenis yang akan kita bedah, kita akan selesaikan. Artinya apa? Pencabangan di narasi analisisnya tidak kemana-mana, tidak muter-muter, bukan muter-muter, tidak keluar dari rencana yang kita jadi target itu. Jadi nanti insya Allah di berikutnya kita akan coba berlatih bagaimana menggunakan moderation teknik. Sederhana Pak Rahmat. Banyak contoh nanti ditampilkan, banyak contoh juga. Itu Pak Rahmat saya kira. Kalau sudah cukup, ini sudah jam 4.05. Kalau kita gini sampai bedung asar nyaman nih. Mungkin kalau Pak Indra masuk ke bedung kita kayaknya. Bagaimana teman-teman, sudah cukup ya? Ini tenaganya disimpan dulu. Nanti karena saya mungkin 2-3 hari ini kalau diizinkan oleh tapi kasih lembaga. kesempatan dulu teman-teman yang dari Indonesia Timur. Mau, silakan. Silakan, ada yang dari Yakoba barangkali. Mau bertanya atau silakan Ibu. Yang dari Padang belum kelihatan. Pak Hadi tenaros, biasanya sok naros. Punten Pak, ini tadi barusan dipanggil pimpinan jadi nggak menyimak di awal. Luar biasa, mantap. Kalau tidak ada Pak. Kalau tidak ada saya serahkan deh ke Pak Tata untuk menutup. Dari saya cukup sekian, barangkali Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, penyampaian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kasih aplaus buat Pak Rahmat ya. Walaupun virtual Pak Indra, pokoknya tidak gitu. Semangat Pak. Ya. Pelatihan kita akan lagi berakhir 15 menit ke depan. Tetap ya Bapak Ibu, setiap session ini ada penugasan summary dari modul, nanti kita akan kirimkan ke grup. Saya lagi ingatkan buat Bapak Ibu yang belum mengirimkan summary, belum mengirimkan set, segera dilengkapi. Nanti di pertemuan sebelum kita mulai saya akan share Bapak Ibu yang belum menyerahkan summary dan penugasan dan absen, Bapak Ibu dikejar ya. Karena nanti password untuk bisa masuk ke soal ujian mantap itu adalah dengan Bapak Ibu sudah tercukupinya summary yang 5 plus absen minimal 70% atau 60%. Baru kami bisa mempersilahkan Ibu Bapak untuk masuk ujian.
Bagaimana caranya? Sekarang hitung-hitung lagi, saya sudah berapa kali ya kirim summary. Kalau memang belum, segera bikin. Kalau sudah, segera kirim. Bapak Ibu bersabar yang sudah ada perbaikan bukunya. Yang ini kami kirimkan ulang. Anggap aja buku yang lama itu sebagai buku gagal, dan buku yang kedua ini insya Allah akan menambah pengetahuan. Dan plus, saya juga minta alamat Bapak Ibu, saya akan mengirimkan paper-paper ilmiah terkait dengan staff. Tapi untuk contoh-contoh telan staff terbaik itu misalkan dibuka jam 8 pagi, maka jam 7 saya kirim contoh-contoh terbaik. Kenapa? Bapak Ibu supaya ada gambaran, tapi Bapak Ibu paling tidak seperti ini namanya telan staff. Tapi tetap ujiannya seperti apa masih merupakan tabir. Artinya belum tahu seperti apa bentuknya ya. Bagi Bapak Ibu yang belum beli silakan iklannya Pak Indra. Tapi itu gagal. Kita sudah ada yang terbaik. Mohon maaf itu buku cetakan. Aduh. Masih terbaca Pak, masih terbaca Pak. Ya, tapi malu banget saya Pak. Aduh, yang lagi bicaranya golongan 4E dirjen ya Pak kalau di kementerian. Pak Rahmat juga ketawa beliau itu mau ke 4D ya. Insyaallah. Demikian Bapak Ibu, siap-siap ya. Kita akan melakukan ujian nanti. Sebentar lagi mudah-mudahan harus 1 minggu. Mudah-mudahan 2-3 hari saya siap-siap untuk ujian. Ya. Demikian Bapak Ibu, kami penyelenggara mohon maaf dalam pelatihan sesi 4 ini bila mana ada hal yang kurang nyaman atau tidak sesuai dengan harapan, itulah salah satu hal yang menjadi kekurangan dalam e-learning atau daring ya. Tetapi tetap kita suasana kebatinan pelatihannya terjaga dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang sedang bertugas, silakan melanjutkan bertugasnya. Bagi Bapak Ibu yang sedang WFH, hati-hati dan tetap sehat, tetap berdoa. Dan bagi Bapak Ibu yang sekarang ini belum juga masuk ke linknya pelatihan ini, segera buru-buru, jangan sampai pas kita ujian selesai baru nanya apakah sudah dimulai latihannya. Ternyata sudah selesai. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Salam hormat buat keluarga, buat pimpinan Bapak Ibu. Dari kami berdua mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tata, Pak Rahmat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tata, Pak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sukses selalu. Amin, amin. Bapak dari Kota Sorong. Terima Sorong kasih. siap pelatihan langsat berikutnya. Blended ya. Oke. Untuk pertemuan yang keempat ini Pak, pakai modul atau enggak Pak? Ada modulnya Pak. Ada modulnya. Nanti kita kirimkan. Bapak tetap pakai summary. Insya Allah setelah ini saya akan kirimkan ke grup. Bu Ice, selamat. Kami izin ya Bapak. Terima kasih Pak atas ilmunya hari ini. Terima kasih. Lagi Waalaikumsalam. Dari Papua, dari Tamrau, dari Padang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ya. Pak. Bukan peraturan Banten, cek peraturan dari Biro Umum. Kalau di Banten itu banyak orang-orang, bukan hanya saya doang, juga dari dinas-dinas lain, dari badan-badan yang lain. Banyak sekali Pak.